denger sih ada anak semangat yang juara 1 senasional loh Kak Dina. Misal kita nggak suka matematika gitu ya, nggak suka matematika, gimana tadi Kak? Wes jangan dilakuin. Jangan dilakuin. Berarti nggak usah ngerjain MTK ya. Jangan. Ampun. Seneng apa enggak tadi di sini itu? Tertekan apa enggak? Seru ya? Lumayan. Halo Sobat Semangaters, kembali lagi ke Ngos-ngosan. Ngobrol seru, ngobrol santai yuk. Kembali lagi bersama aku Dina Agustina dan Aku Yumna Ifatuna Jihan. ya Kak Yum, BTW ini kita mau apain sih? Aku denger sih ada anak semangat yang juara 1 senasional loh Kak Dina. Kalau boleh tahu itu bidang apa Kak? Kalau nggak salah sih bidang cerita pendek. Oh gitu ya. Mungkin biar nggak salah kita ya, nggak salah sebut, langsung kita panggil aja ya bintang tamunya Kak Dewita. Nah, halo Kak Dewita. Halo Kak Dina, halo Yumna. Hai. Boleh kenalan dulu ke Sobat Semangaters nih. Kelasnya juga ya. Perkenalkan, nama aku Dewita Wulansari dari kelas 10F. Nah, Kak Dewita ini di kelas 10F ya? Iya. Keren banget ya. Masih kelas 10 tapi udah mencetak prestasi dan membawa nama sekolah ke Yaps, betul sekali. Apalagi masih kelas 10 udah mencetak nama SMA Negeri 1 Ngantang loh. Betul banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengar-dengar Kak Dewita ini duta literasi ya? Nah, betul. Iya, boleh share pengalamannya dulu, gimana duta literasi ini bisa membawa Kak Dewita ini menjadi juara. Nah, kalau saya jadi duta itu kan, saya diajarin kayak banyak ngobrol, banyak Iya. berbincang. Terus kita kan harus baca-baca buku, baca literasi lainnya juga. Nah, hal ini membuat saya masuk ke dunia cerpen itu. Gitu. Selain jadi duta literasi, Kak Dewita apa punya program kerja di duta literasi tersebut? Nah, untuk program kerjanya ada. Yang pertama itu adalah membuat mading di sebelah kelas 10E kalau nggak salah itu. Dan kedua itu masih mau diselenggarakan, tapi masih belum. Masih belum. Semoga terlaksana ya. Ya, amin. Gimana sih awalnya Kak Dewita ini kok bisa masuk ke lomba ini tadi, gimana daftarnya itu? Di info guru apa gimana? Nah, saya tuh di info dari Instagram itu kalau ada lomba cerpen dari Kemendikdasbud, ya kalau nggak salah kayak gitu. Nah, saya tertarik dan kayak buat rancangan cerpennya itu. Oh, jadi ini dari Kak Dewitanya sendiri cari infonya. Enggak, sebenarnya guru itu ada yang nge-share Instagramnya itu ke aku gitu. Terus akhirnya Kak Dewita memutuskan untuk ikut gitu ya? Iya. Ya, terus awalnya itu gimana pas nyusun cerpennya itu, adakah kayak kebingungan atau gimana gitu? Ya pastinya ya ada, tapi aku mulai dari ide cerpennya dulu, aku buat premis. Buat premis. Apa Kak Dewita itu punya motivasi tersendiri buat cerita pendek tersebut? Nah, aku itu ingin banget kan banyak orang ini yang buang sampah sembarangan. Oh, iya, betul sekali. Jemaran kan banyak banget. Jadi, aku pakai judulnya Dara sama Nara. Nah, Dara ini kan bumi. Nara ini kan manusia. Jadi, aku gambarin hubungan antara bumi dan manusia ini itu gimana gitu. Keren banget sih ya. Boleh cerita sedikit tentang ini tadi, Nara dan apa? Dara dan Nara. Ya, Dara dan Nara itu gimana ceritanya itu, singkatnya? Singkat ya. Dara Nara puan penenun angin di tanah tandus. Jadi itu di Malang Selatan itu ada anak yang namanya itu Alisfari. Dia itu sama ayahnya itu disuruh kayak putus sekolah karena di sana itu emang pemikirannya itu masih kayak kolot. Di sana angka putus sekolahnya juga lumayan tinggi, ada kekeringan yang ekstrim juga. Di sana itu dilengkapi dengan topografi kars memang. Nah, hal itu aku cari dulu di website.
Nah setelah itu Aisfari ini setelah itu ada masalah dari bapaknya, terus adiknya juga kena penyakit paru-paru, ibunya diam aja. Akhirnya Aisfari ini berguru, di gurunya itu namanya Pak Biantara. Nah Pak Biantara ini karena nggak dibolehin buat belajar kan Aisfarinya, jadi dia tuh belajarnya secara diam-diam dulu. Setelah itu akhirnya berhasil buat kincir angin itu, kayak semua pemikirannya itu kayak warganya udah berubah gitu. Dan endingnya itu semuanya itu paham kalau masalahnya itu bukan di krisis iklim aja, tapi di permasalahannya itu di pemikirannya mereka yang belum paham gitu. Kok bisa Kak Dewita ini tadi terfikirkan kayak gini itu gimana ya tadi ya itu ya? Karena ya kayak saya itu baca-baca dulu. Nah saya itu yang paling relevan sama saya ya itu permasalahannya. Banyak orang itu yang nggak paham tapi dia itu asal ngomong gitu. Kan tadi Kak Dewita ada bilang guru pendamping. Kalau boleh Iya. tahu guru pendampingnya siapa sih namanya? Oh Kok ya. hebat banget gitu ya. Nah kebetulan saya itu didampingi sama Bu Sri Narendra. Bu Sri Narendra ini juga selaku pembina Duta Literasi Iya ya? betul. Iya. Oke. Terus akhirnya tuh pas pengumuman info menangnya itu tanggal berapa? Nah infonya itu malam hari tanggal 16 April. 16 April terus berangkat kemana itu? Nah 16 April ini kan pengumuman, terus 17 ini masih kayak koordinasi. Nah akhirnya tanggal 18 ini sorenya aku berangkat ke Karangploso dulu. Nah besoknya Minggu aku baru ke bandara buat terbang ke Jakarta. Itu terbang ke Jakarta itu sama Bu Sri Narendra atau ditemani oleh pembimbing lain? Nah aku ke Jakarta bareng sama Bu Sri Narendra. Berdua Iya, aja berarti. berdua. Wah, keren. Terus ceritalah di Jakarta itu ngapain aja, terus gimana aja Kak Dewita punya teman baru apa enggak di sana? Kalau teman di sana banyak banget dari Aceh, dari NTT, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, banyak banget. Nah, di sana ada pengalaman yang menurut aku berkesan, yaitu aku bisa ngobrol sama atlet internasional. Wah, siapa itu Kak? Nah, itu kebetulan aku nggak tahu namanya, tapi dari Taipei ada, Cina ada, Singapura ada, bahkan Uzbekistan juga ada. Kalau boleh tahu itu atlet apa ya? Ada yang volley, ada yang hoki. Hoki, ya kayak gitulah. Terus di Jakarta itu ngapain aja? Dapat apa gitu Nah. dari lombanya? Nah, aku itu kan materinya cerpennya itu memang udah bagus, tapi di sana dimantepin lagi supaya lebih mateng gitu, biar naik levelnya. Gitu. Terus kembalinya ke sini tanggal berapa? Kembali ke sini itu tanggal 22, tapi sampai rumahnya tanggal 23 pagi. Boleh kasih apa ya? Motivasi mungkin ya ke teman-teman tuh, lihat kamera itu ceritanya sambil lihat kamera gitu ya. Oh ya. Motivasi. Ya, gimana biar biar teman-teman itu juga ikut mengembangkan potensinya kayak Kak Dewita kan banyak nih ya kayak Ya. teman-teman gitu yang mungkin malu atau nggak pede gitu ya. Gimana tipsnya itu? Tipsnya aku sih dari kata dulu aku kutip dari siapa kalau nggak salah idol Jakarta itu 0 to 0. Jadi dari 0 berani untuk jadi hero-nya gitu. Jujur aja, aku kalau saat ada sesi tanya jawab itu kayak takut banget. Apa Kak Dewita bisa kasih aku tips and trick gitu biar bisa berani? Nah, aku itu pas waktunya pemantapan materi itu masih ada gugup-gugupnya. Tapi sama kayak temen-temen di sana itu masih respect. Jadi setelah ditepuk tangan itu aku ngerasa, oh nggak apa-apa, salah dulu nggak apa-apa, nanti juga bisa. Jadi aku mulai berani dari sana. Terus respon orang tua Kak Dewita pas tahu Kak Dewita bisa membawa sekolah ini ke nasional tuh gimana Kak? Ya kalau orang tua saya itu kayak bangga banget gitu. Tapi udah berapa hari gitu udah kayak biasa aja. Iya, jujur. Mungkin orang tuanya udah bosen soalnya anaknya berprestasi banget, Tapi kayak udah biasa. Gak memungkiri pasti dari lubuk hatinya yang paling dalam itu bangga ya. Kak Dewita ini kan masih kelas 10 ya. Terus kalau nggak salah itu
udah jadi duta literasi. Iya. Nah, mungkin apa ada pikiran kalau next itu mau daftar organisasi lain atau mungkin daftar apa ya, duta yang bisa, maksudnya tuh duta di luar sekolah gitu. Oh ya, aku juga kemarin itu di Jakarta kepikiran untuk daftar jadi duta bahasa, tapi Duta bahasa. Terus tapi saya mau riset-riset dulu, cari dulu kayak gimana. Setelah Kak Dewita tahu jadi juara 1 senasional, apakah Kak Dewita itu punya target yang mungkin bisa buat lebih semangat lagi buat cerpennya, atau mau menerbitkan buku atau gimana? Nah, ini kan udah nasional, aku inginnya ningkatinnya internasional. Gitu. Semoga ya Kak ya, semoga Amin. bisa. Terus Kak Dewita itu setelah menjadi juara ini tadi, apakah ada benefit dari lembaga yang menyelenggarakan? Nah, pertama pastinya dapat pengalaman, tapi di luar itu aku juga dapat sertifikatnya yang udah ditandatangani sama menteri. Nah, terus aku juga dikasih uang tunai sebagai uang saku gitu. Kan Kak Dewita pas juara 1 senasional kan dipanggilnya ke Jakarta. Nah, Iya. di Jakarta itu Kak Dewita sama Ibu siapa? Bu Sri. Ibu Sri itu jalan-jalan kemana aja kalau boleh tahu? Nah, pertama itu aku keliling stadion GBK. Wow. Ketemu Marcelino apa enggak? Kebetulan Marcelinnya lagi libur ya, Kak. Lagi bobo, lagi bobo. Iya. Ketemu siapa pelatihnya timnas itu sekarang? Udah ganti. Oh, Udah bukan orang Korea lagi. bukan, enggak, itu yang satunya Patrick. Iya, enggak ketemu ya Kak ya? Belum. Ya, terus habis ke stadion itu Terus aku ke Senayan Park. berdua aja itu ya. Ya, itu ada teman-teman dari lain juga, kayak kami tuh bareng-bareng gitu. Segerombolan gitu ya. Oh, itu jadi tidurnya di hotel berarti ya? Iya. Terus habis ke Senayan, Senayan kami juga ke Sarina. ke Sarina. Senayan tuh apa? Isinya apa aja gitu? Itu kayak mall gitu. mall. Nah, aku kan takut naik ekskavator atau apalah itu. Nah, aku itu tuh aku sama orangnya ditanyain, mau dibantu gitu. Biar apa tadi? Ekskavator. ekskavator. Itu tangga yang jalan itu ah. Iya. Alah, nggak apa-apa buat pengalaman. Terus tadi dari Senayan. Iya, eskalator. Iya. Ya, eskalator. Itu pas di mallnya itu di Senayan. Terus tadi habis ke Senayan terus kemana tadi? Ke Sarina. Sarina itu apa? Kan sebagai orang desa ini nggak tahu ya. Orang Malang, Kabupaten Malang. Kabupaten. Ya, Sarina itu ya mirip-mirip kayak Senayan gitu, kayak mall Kayak gitu. mall. Oh, berarti rata-rata jalan ke Ya. mall. Terus di stadion itu Kak Dewita ngapain? Masa apa? Cuma apa? Main bola? Enggak. Apa gimana? Apa? Kami kayak jalan-jalan, Jalan-jalan. iya ngutarin, terus kita beli di Alfamart-nya gitu. Mutarin maraton. Enggak lah. Siapa tahu nanti itu sebelum lomba, sebelum pengumuman atau sesudah pengumuman itu? Sesudah paginya. Sesudah ya, berarti langsung jalan-jalan. Refreshing ya. Yaps. Apa Kak Dewita nggak ke Blok M biar ketemu siapa itu yang pakai celana gajah itu? Siapa Kak? Kak Vino kalau nggak salah, yang biasanya kasih salim ke orang itu loh Kak. Apa nggak ke Blok M? Tahu juga? Kak Dewita tahu itu? Belum tahu. Ya. Berarti belum FYP kan? Iya. Belum FYP. FYP. Oh iya, Oh iya. langsung dikoreksi. Oh my god. Main medsos. Main medsos apa aja? Ya ada IG, TikTok. Ya TikTok. Gak kepikiran gitu, misal buat konten edukasi buat teman-teman atau gimana gitu, motivasi. Ada kepikirannya, tapi masih nabung buat alat-alatnya dulu. Soalnya aku inginnya kalau buat kayak konten gitu kayak langsung profesional gitu, Langsung. yang semuanya udah bisa, nanti hasilnya juga bagus gitu kualitasnya. Berarti dari situ, dari pengalaman ini jadi Kak Dewita ada pikiran gitu ya, terus nabung ini buat beli Iya. alat-alatnya, mau langsung jadi profesional. Iya. Amin.
Kira-kira mau edukasi tentang tentang bahasa Indonesia atau gimana, pelajaran atau apa? Mungkin aku kan suka banget puisi Kak. Mungkin aku bisa tambahin diksi-diksi atau kata-kata apa gitu. Atau enggak sambil melukis gitu. Sambil melukis. Oh, jadi mengarahnya kemana ini kontennya itu? Mungkin seni sama sastra deh. Seni sama Sastra. sastra. Wih, keren sih. Nanti kalau terkenal wah auto Jadi- banyak yang minta foto Ya, ini. ini akan menjadi artisnya Ngantang. Biar Asik. semua tahu kalau di Malang itu ada namanya Kecamatan Ngantang. Iya. Kan Kak Dewita ke Jakartanya kan naik pesawat ya Kak. Apa setelah naik pesawat itu kondisi badan apa namanya jet lag? Apa ada gitunya? Karena ini masih first time ya, jadi pastinya iya. Habis naik pesawat, turun kan Jakarta panas banget. Di sini aku langsung kayak pusing, kayak seluruh dunia itu kayak goyang-goyang gitu. Heeh. Gimana pas rasanya di dalam pesawat itu gimana? Rasanya itu kayak naik kora-kora campur sama bis kayak tss gitu. Itu Kak Dewita mabuk apa enggak pas naik pesawat itu? Nah, kalau naik pesawat enggak, tapi naik bis malamnya iya. Iya, mabuk. Mungkin karena kecapean, pusing juga kan habis naik pesawat. Jadi pas turun itu, pas landing itu sempoyongan gitu badannya apa gimana? Ya, badannya sih aku nggak lihat, tapi kayak goyang-goyang, kayak semuanya itu goyang-goyang gitu. Iya. Kesehariannya Kak Dewita di rumah ini ngapain aja sih kalau boleh tahu? Nah, aku itu di rumah ya kayak pelajar pada umumnya, belajar ada tapi ya nggak selalu gitu. Kayak nggak terlalu lama. Aku kasih waktu 25 menit tapi rutin gitu. Setiap hari. Iya. Terus Kak Dewita ini paling suka mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Nah, aku suka semuanya. Suka semuanya. Orang pintar itu emang beda ya guys ya. Beda. Sangat jos. Enggak, karena kita Apa? suka dulu, nanti kita bisa gitu. Tuh motivasi. Berarti kayak misal kita nggak suka matematika gitu ya, nggak suka matematika. Gimana tadi Kak? Suka dulu. Suka Kak. dulu. Tapi kalau nggak suka gimana? Ya wes, jangan dilakuin. Jangan dilakuin. Berarti nggak usah ngerjain MTK ya. Iya. Jangan dong, jangan. Kalau suka dulu tapi gak ada suka yang balik gimana? Oh, repot. Masuk RSJ aja wes. Masuk RSJ. Ngomong MTK ya, ini guru MTK. Oh iya, Pak Gampun. Nah, kan aku ini orangnya itu termasuk malas belajar gitu ya Kak ya. Terus tadi mendengar Kak Dewita suka dulu nanti baru terbiasa gitu ya. Tapi itu nggak bisa, pasti itu kayak ke distract. Apalagi scroll sosmed. ada notif dari Ayang dia. bukan itu. Terus kalau nggak gitu ya kayak males gitu buka buku itu kayak tiba-tiba mata itu pedih gitu ya Kak ya. Langsung kayak kasur itu rasanya Kak manggil-manggil. Iya, langsung manggil-manggil itu gimana Kak cara mengatasinya itu? Nah, pertama yang kalian butuhin itu tujuannya dulu. Kalian kalau misalnya aku mau belajar 25 menit, nanti kalau 25 menit berhasil nanti aku dapat ini gitu buat self reward. Gitu berarti buat target ya Kak ya. Iya. Nah, dalam 25 menit ini kita itu belajarnya itu satu mata pelajaran apa semua mata pelajaran? Nah, tergantung karena aku bosenan, aku bisa 2 atau 3 sih. Tapi seringnya aku kalau ada ulangan atau apa satu dulu. Satu dulu, berarti Iya. berarti dalam 25 menit ini tadi ya terserah kita mau belajar Iya. apa gitu ya. Terus materi yang dipelajari itu materi yang akan mendatang apa yang sudah diterangkan gitu. Kalau aku sudah diterangkan itu nanti kayak dibahas lagi, nanti aku pahamnya sampai mana. Kalau nggak paham baru aku baca-baca lagi. Tapi untuk materi yang berikutnya aku juga belajar buat curi start gitu. Oh gitu, oke. Terus 25 menit ini tuh ada jedanya nggak kayak istirahat, terus baru nanti misal istirahat 5 menit kita mau minum atau jalan-jalan sebentar gitu buat refreshing otak, terus lanjut lagi 25 menit lagi itu
apa gimana? Nah, aku kalau udah bosennya wis level dewa, aku tuh pakai 10 menit, 5 menit gitu. Tapi kalau enggak ya 25 menit aja. Langsung gitu ya. Kak Devita ini juga suka scroll sosmed juga. Misal apa pernah kayak ke distract gitu pengalaman pas belajar? Aku itu sehari batasin pakai HP-nya itu sekolah, seharian sekolah itu kan pakai HP disuruh. Nah, aku untuk kayak di luar sekolah itu 2 jaman. Gitu. Kalau aku sih nggak bisa ya, mungkin 12 jam lebih. Nah, sisanya kalau HP dikumpulin Jatuh. Ini aja. mungkin buat Kak Devita ya ini ya kayaknya Oh, ya. makasih, Kak Dina. Sama-sama. Terus gimana cara membatasi biar kita tuh nggak kecanduan gadget, Kak? Mungkin ada tipsnya gitu buat aku sama Kak Yuna dan mungkin juga buat sobat-sobat ngos-ngosan. Nah, untuk itu aku itu kayak misahin diri dulu dari HP, aku letakin HP-nya di mana, aku fokus yang lain dulu gitu. Fokus yang lain, berarti ngerjain yang lain gitu ya. Iya. Mungkin jadi kayak ngelakuin hobi yang lain gitu ya Kak. Itu Kak Devita bosen apa nggak biasanya kalau nggak pegang HP itu? Aku kan kayak ada hobi melukis atau DIY, nanti aku bisa hilang lupa dulu sama HP-nya gitu. Apa DIY? DIY kayak buat-buat gitu. DIY. Walah. Maaf. Oke. Apa sih? Apa? Oke, Kak Devita. Mungkin selain cerita itu tadi, apa Kak Devita punya cerita yang lucu gitu, Kak? Yang buat bikin malu atau bikin malu tadi udah ya pas naik eskalator. Apa ada cerita horor gitu Pak di Jakarta gitu gimana? Nggak ada sih, selama ini ya aman-aman aja. Aman-aman aja, alhamdulillah. Berarti apa kultur shocknya di sana? Perbedaan di Ngantang sama di Jakarta. Mantang sama Jakarta. Menurutku udaranya sih di sini lebih segar karena di sini kan pegunungan. Sementara di sana kan kayak perkotaan, terus banyak pabrik. Pabrik-pabrik. Iya. Terus di sini tuh kayak gunung. Kalau di sana gedung gitu. Gedung-gedung banyak ya. Polusinya beda ya Kak ya di sana Iya. ya. Lebih seger di sini banget jauh. Terus pastinya. oh iya aku penasaran tadi pas Kak Devita main sama-sama kayak sama teman-temannya itu sewa kendaraan atau apa naik Grab, kan di sini nggak ada Grab ya, Grab car itu. Ya naik Grab. Di sana naik Grab. Berarti bareng-bareng gitu sama teman-teman. Iya, bareng-bareng. Iya. Berarti udah punya banyak temen ya di Iya. sana, enak banget. Jadi kalau nanti ada lomba-lomba atau apa gitu bisa ketemu lagi mungkin ya. Iya. Bisa buat nambah relasi juga kan Iya, Kak. betul banget. Oke, jadi itu tadi pengalamannya Kak Devita ya. Selama Ya, di Jakarta Suka udah duka ya Kak Devita. Mau bilang apa dulu nih ke sobat-sobat ngos-ngosan nih? Mau bilang apa? Apa ya? Apa? Semangat aja sih kan nama SMA kita semangat. Semangat apa aja nih? Ya semangat pagi, semangat siang. 7 apa ini? 7 kebiasaan. bisa. Iya. Oke, boleh kasih kata-kata ke kamera? Kata-kata. Kata-kata yang membangun gairah. Jadi kita itu bentar. Motivasi ya, motivasi. Motivasi. Ya, selain kita harus kerja keras, jangan lupa untuk kerja cerdas gitu. Oke, jadi harus kerja keras tapi kerja cerdasnya juga. Biar nggak capek-capek. Doanya Biar seimbang juga. Iya. Doa harus diiringi dengan doa. Iya. Oke, Kak Devita, terima kasih ya sudah berkenan diundang ke ngos-ngosan. Mungkin next kalau Kak Devita ikut event lagi terus menang, bersedia apa enggak nih diundang lagi ke sini? Bersedia dong. Bersedia. Iya. Seneng apa enggak tadi di sini tuh? Seneng nggak ya? Loh, seneng apa enggak? Waduh. Jujur aja deh. Jujur aja, jujur aja. Seneng dong, seneng. Tertekan apa enggak? Kalau gini sih Oh, enggak. Apalagi hostnya kita. Iya. Kenapa tidak?
Seru ya? Lumayan. Jujur banget guys. Oke, semoga Kak Dewita sukses selalu. Ya, amin. Makasih. Makin banyak prestasinya. Amin. Bisa membawa nama sekolah ke internasional itu tadi ya Kak ya. Target selanjutnya semoga bisa tercapai juga. Oke. Oke teman-teman, itu tadi sekilas perbincangan kita dengan Kak Dewita. Semoga itu bisa menginspirasi sobat-sobat apa? Semangaters. Iya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah dadah. Terus aku bingung. Makasih.